Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Gini, kalau Anda sekarang lagi pusing ngerjain skripsi dan ngerasa proses bimbingan tuh kayak labirin yang nggak ada jalan keluarnya, tenang, Anda ada di tempat yang pas banget. Hari ini kita bakal bongkar tuntas SOP bimbingan skripsi lewat panduan visual ini. Tujuannya cuma satu, membuka rahasia di balik layar proses bimbingan supaya Anda bisa garap skripsi lebih cepat, lebih cerdas, dan yang paling penting, minim stres. Yuk, kita mulai. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas filosofi fondasi sebelum detail. Kedua, misteri status ACC. Ketiga, 6 tahapan bimbingan. Keempat, aturan komunikasi dan checklist. Dan terakhir, mindset serta ekspektasi. Percaya deh, paham 5 hal ini bakal nyelamatin Anda dari rasa frustrasi yang gak berkesudahan. Nah, kita mulai dengan pertanyaan paling bikin emosi nih. Kenapa sih bab yang udah di ACC harus direvisi lagi? Jujur aja, pasti rasanya patah hati banget kan? Udah begadang susah payah ngerjain, dosen udah bilang oke, tahu-tahu dicoret-coret lagi. Wah, rasanya pengen nyerah aja. Tapi tunggu dulu, ternyata ada alasan yang sangat logis dan terstruktur di balik ini semua loh. Kita bongkar sekarang ya. Masuk ke bagian pertama, filosofi fondasi sebelum detail, dengan pendekatan review holistik. Jadi gini, cara kerja dosen pembimbing Anda itu ibarat orang yang lagi bangun rumah. Coba bayangin, Anda pastinya nggak akan sibuk milih wallpaper atau nata pajangan sebelum fondasi dan tembok rumahnya berdiri kokoh kan? Nah, skripsi juga persis kayak gitu. Fondasinya itu adalah keselarasan dari bab 1 sampai bab 5. Harus ada benang merahnya. Benerin typo, tata bahasa, atau sitasi yang ibaratnya cuma interior, itu benar-benar percuma kalau ternyata rumusan masalah Anda nggak nyambung sama kesimpulannya. Jadi pastikan fondasinya sekuat beton dulu ya. Lanjut ke bagian kedua, misteri status ACC. Kita pelajari soal validasi bab. Nah, ini dia miskonsepsi paling masif di dunia perskripsian. Banyak yang nggak tahu kalau ternyata ada 3 level ACC yang beda banget. Pertama, ACC parsial. Ini maksudnya bab Anda itu bagus kalau dibaca sendirian aja. Kedua, ACC holistik. Kalau ini berarti skripsi Anda udah dicek dari awal sampai akhir dan semuanya nyambung. Dan yang ketiga, baru deh ACC final, alias skripsi Anda udah sempurna luar dalam dan siap tempur buat sidang. Intinya, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah menyamakan ACC parsial dengan ACC final. Perjalanannya masih panjang, teman-teman. Biar lebih gampang ngebayanginnya, analoginya kayak gini. Pernah nggak sih Anda beli baju atasan dan bawahan secara terpisah? Pas dicoba satu-satu di fitting room toko, wah kelihatan keren banget. Tapi pas sampai rumah dan dipakai barengan, kok warnanya nabrak atau potongannya malah bikin aneh. Nah, persis kayak gitu bab skripsi Anda. Bab 2 dan bab 4 mungkin luar biasa oke kalau dibaca sendiri-sendiri. Tapi pas dosen bacanya dari awal sampai akhir sebagai satu kesatuan dokumen, sangat wajar kalau ada hal yang nggak match dan baru kelihatan. Makanya revisi tambahan itu bisa muncul. Di skenario aslinya, kejadiannya tuh bisa kayak gini. Bayangin aja, rumusan masalah ketiga Anda ternyata nggak kejawab di kesimpulan. Terus solusinya apa dong? Ya Anda terpaksa harus bongkar lagi bab 4 hasil dan bab 5 kesimpulan. Walaupun mungkin aja minggu lalu bab 4-nya udah dapat ACC parsial. Atau gini deh, teori di bab 2 udah panjang lebar, tapi nggak kepakai sama sekali pas analisis. Ujung-ujungnya, ya teorinya harus dibuang atau analisis di bab 4-nya yang harus ditambahin. Jadi, revisi kayak gini bukan karena dosen Anda pelin-pelan ya, tapi murni buat ngunci logika ilmiah penelitian Anda biar solid. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. 6 tahapan bimbingan skripsi. Ini bakal jadi peta jalan Anda ke depannya. Ini dia langkah-langkah super praktisnya. Ada 6 tahap pasti yang bakal Anda lewati. Mulai dari persiapan dokumen, terus masuk tahap 2, yaitu review holistik pertama, buat ngecek struktur kerangka. Nah, dengerin baik-baik, tahap 3 alias review detail per bab itu cuma bisa kejadian kalau tahap 2 udah beres dan fondasi dinyatakan aman. Kalau detail tiap bab udah kelar, kita lompat ke tahap 4 buat review holistik kedua, ngecek lagi konsistensinya. Habis itu tahap 5, baru deh ngurusin perintilan teknis kayak ejaan. Dan akhirnya tahap 6, finalisasi. Kebayangkan, semuanya sebenarnya sangat rapi dan terukur. Sekarang kita bahas praktiknya di bagian keempat, aturan komunikasi dan checklist. Ini cara profesional buat ngirim revisi. Percaya nggak percaya, cara Anda ngecat dosen utuh ngaruh banget ke seberapa cepat mereka bales loh. Pakai deh format template WhatsApp yang rapi ini. Cantumin identitas, nama dan versi file, status bimbingan terakhir sampai mana, poin revisi apa aja yang udah dikerjain, dan kalau ada kendala, tanyain langsung.
Ini tuh bukan basa-basi birokrasi yang kaku. Dosen itu mahasiswa bimbingannya banyak banget. Kalau pesan Anda jelas dan langsung ke intinya, dosen pasti langsung bisa memproses tanpa perlu mikir dua kali. Oh ya, jangan lupakan disiplin sebelum ngeklik tombol kirim. Pastikan dulu format filenya udah bener. Terus, udah di-highlight belum tuh kalimat yang direvisi biar gampang dicari dosen? Daftar isinya udah di-update ngikutin halaman baru? Jangan sampai hal sepele kayak file yang malah korup atau lupa nandain revisi bikin progres Anda mandek. Jangan sabotase diri sendiri gara-gara kesalahan amatir ya. Pastikan semuanya udah ready sebelum dikirim. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima yang menurut saya paling penting buat mental Anda, mindset dan ekspektasi waktu, kunci ketenangan batin. Jaga mental itu sama krusialnya kayak ngolah data penelitian. Tolong banget, buang jauh-jauh mindset yang toksik kayak, aduh kan udah di ACC, capek banget disuruh revisi terus. Percaya deh, mikir gitu cuma bakal nguras tenaga Anda. Mending kita ganti fokusnya jadi, oh, wajar kalau ada temuan baru pas dicek ulang. Revisi ini kan biar skripsi saya makin top kualitasnya. Punya pemikiran terbuka buat nerima masukan itu benar-benar senjata rahasia. Biar Anda bisa bertahan sampai garis akhir. Tapi tentu aja ada hal-hal tabu yang haram hukumnya buat dilakuin. Jangan sampai ngirim file yang kepisah-pisah pas dosen lagi minta dikirimin utuh. Dan please banget nih, nggak usah deh sok kreatif bikin nama file yang dramatis. Contohnya kayak skripsi _fix_final_ banget .docs. Wah jangan ya, pakai aja format standar dari kampus. Kita kan pengen dosen fokus ke isi tulisan Anda, bukan senyum-senyum sendiri baca nama file terus buang waktu nyari dokumen mana yang benar. Nah, biar nggak overthinking nungguin chat dosen, Anda wajib tahu ekspektasi timeline ini. Kalau lagi review holistik, wajarnya butuh 3-5 hari kerja. Buat review detail sekitar 2-4 hari per bab. Dan kalau untuk hal checklist, biasanya 2-3 hari juga kelar. Kalau Anda tahu jadwal ini, Anda nggak bakal gampang panik atau berasumsi macam-macam kalau dosen belum sempat bales WhatsApp. Coba perhatikan angka 3-5 hari kerja ini. Dosen itu benar-benar butuh waktu loh buat baca naskah akademis yang halamannya puluhan sampai ratusan, sambil mastiin logika penelitian Anda nggak putus dari bab 1-5. Itu butuh konsentrasi yang tinggi banget. Kasih mereka waktu biar bisa ngasih masukan yang benar-benar ngebangun. Daripada stres nungguin, mending manfaatin hari-hari itu buat istirahat dulu atau mulai nyicil materi buat presentasi sidang. Sebagai penutup, mari kita tanamkan satu prinsip kuat ini di kepala kita. ACC parsial itu sama sekali beda dengan ACC final. Revisi yang datang belakangan itu wajar banget, bahkan sangat krusial buat nyempurnain karya Anda. Jangan dianggap sebagai beban, tapi jadikan batu pijakan biar skripsi Anda makin kredibel. Nah, dengan bekal SOP ini, pertanyaannya sekarang, apakah Anda udah siap buat balik ke laptop dan nyempurnain fondasi skripsi Anda hari ini? Tarik napas yang panjang, buka lagi file Anda, dan selesaikan apa yang udah Anda mulai. Sampai jumpa di penjelasan bedah materi kita selanjutnya.